record biasanya baru. Tapi reminder di tangan untuk semua player penting ya. Kadang suka lupa dan justru kalau tadi gue udah melihat mulai Onyx udah mulai cari celahnya dari Bigetron. Tapi Bigetron bisa tenangin dirinya di saat tim reset Onyx itu cukup penting loh Tas. Penting banget. Habis loh tadi di game kedua ditekan. Kalau menurut Tas lagi ditekan kayak gitu, apa yang harus dilakuin? Entah in-game leader kita anggap. Ya reset aja, main kayak normal, main kayak biasa, main kayak di script, cuman gitu dong. Rata-rata pasti kan. Karena Om Awa banyak yang bilang gini Om, reset, tapi cuma nyampe di mulut. Nah itu Ya. tuh, itu tergantung dari mentalitas player sih sebenarnya. Iya, itu playernya lagi Iya. masing-masing. Karena deep down dia bilang, di luar mungkin bilang, iya nggak apa-apa, tapi deep downnya ini nih, Iya. yang nggak ada yang tahu sama sekali. Tapi kita sebagai teammate pasti bisa ngeliat. Nah itu tugasnya teammate itu, Ingetin berarti ya. ingetin. Ya, karena pas reset ini yang menurutku juga PR terbesar yang bakal dialami semua pemain-pemain yang muda atau yang bahkan yang baru-baru. Memang bagus sih pelajaran yang untuk anak-anak muda ya terutama ya. Ya lihatlah Moreno itu nggak instan loh, prosesnya panjang banget loh. Dari season 13 sampai dengan season 17 sekarang. Itu waktu yang lumayan lama dan itu bukan cuma kayak setahun habis jadi, enggak. Emang butuh waktu yang benar-benar lama banget untuk proses itu benar-benar bisa dipercaya. Dan dalam proses tersebut juga Moreno menunjukkan konsistensinya bahwa emang pada kenyataannya sampai dengan hari ini di game yang ketiga nih. Ini dia masih punya banyak banget full hero yang kemungkinan besar juga masih belum muncul. Makanya kita expect ya mungkin munculnya bisa aja di sini nih. Apalagi yang disimpan oleh BTR by Vitality. Ya, mereka bisa keluarin semuanya ya sekarang ya. Tapi melihat bagaimana gameplay untuk Bigetron juga ini sudah mulai luas banget sih, Be. Kayak apapun yang di-ban, kayak selalu ada jawaban untuk mereka juga bisa ngeluarin yang lain kan. Kayak dua Pasti hero lah. kita lihat Baxia dengan si Fredrin memang ada, tapi kan kemarin mereka sempat ngebuka Akai juga. Nah ini mungkin masalah balik lagi ya, apakah tank jungle-nya akan sama-sama dilepas? Kayak tadi Redrin Baxia tuh kayak game 1 nih. Redrin diadu sama Assassin tapi nanti playstyle-nya bakal beda. Temponya mungkin yang bakal beda. Karena emang ternyata dari game 1 itu game yang gak nyampe 15 menit. Game yang sangat-sangat one-sided, tapi di game yang kedua ini sebenarnya equal. Cuma emang tetap pressure-nya tetap di Bigetron by Vitality. Alright, kita langsung menuju ke game yang menegangkan. Yep. Karena kalau game ini didapatkan oleh Bigetron by Vitality, Match point. dan match point udah didapatkan, anything can happen. Oke, kita menuju ke arah draft tanpa adanya Baxia yang di-ban kali ini. Masih. Ya pasti. Nah ini bisa ban Baxia kayaknya. Ban Fredrin pakai Baxia ke bot first karena kita juga sudah ditutup ya. Tapi ini ngebuka banyak banget. Selain dari ini ya, yang muncul Devani ada. Guinevere pun ada loh sebenarnya. Kayaknya dia nih Onyx main tukar 2 deh. Dia kayak pengen lepas apa sih? Lepas, Baxia. diambil Baxia langsung. Dia pasti salah lihat mangap. Oke. Ada Guinevere ternyata terlepas. Dia bisa combo banyak sih sebenarnya Guinevere. Arlot, Arlotnya dulu yang diambil. Arlot win. Ya Arlot win, udah kelihatan banget ya temponya ya langsung digas dari 3 pick atasnya. Bisa jadi kayak Arlot juga. Pakai Arlot, kalau Bisa. misalkan emang ya bisa juga. Pakai Arlot yang jungle karena Baxia lebih gampang ya kalau misalkan dilawan pakai Akai dibandingkan Fredrin yang bisa kabur-kaburan. Terus bisa combo juga kan sama Arlot. Tapi udah terlihat ya dari 3 game ini ya soal best retry di Turtle 1 Nanael. Dan itu terjadi lagi loh. Jadi aku sedikit sedikit ada nostalgia. Season 12 saat Nanael tuh hampir di semua match playoff dia Turtle 1-nya secure banget. Ya benar. Nah, kita tahu juga Turtle satu yang penting lah ya istilahnya ya. Untuk bisa kontrol tempo semuanya. Moskov Ini langsung dijawab juga ya. Mereka udah ngelupain Haritnya juga. Dia udah belajar dari apa yang terjadi di game yang kedua tadi. Emang yang namanya Grand Final harus cepat adaptasi ya. Melupakan satu hero Harit. Dan langsung Ifka? ambil Moskov. Ifka? If ya. Guin. Atau Gwyn yang tadi sempat kita mention juga. Atau Akai. Karena Arlotnya udah kelihatan banget buat combo. Oke, kalau misalnya ini nggak diambil Akai atau Gwen, ini bakal ditutup berarti ya. Akai Gwen bisa jadi ya. Bisa jadi. Tapi kita bisa lihat juga ya secara status ya. Top 5 kill nih bahkan Moreno ada di nomor 1. Untuk di urutan yang kedua dari Kapal Falcon ada Haji. Aboy juga ada di urutan yang ketiga. Richel di urutan yang keempat dan Super Prince ada di urutan yang kelima. Akai dulu Akai, mereka oke. melepaskan if-nya berarti. Dan bahkan bisa kita bilang dari total 5 top kill dari cross country region, tidak ada satu nama Goat di situ. Wah,
Ini berarti dari TLPH ya? Yes. Santi. Karena mungkin kebanyakan asisnya. Iya, bakal lebih ke arah asis karena killnya bisa entah dikasih ke Galtazi. Ya, atau Sanford biasanya. Sanford sih banyak kan sekarang ya. Kartis kan kalah loh. Tapi kalau ngomong-ngomong soal nanti ke MSI WC ya, mumpung kita masih OTW untuk ngomongin draft 45-nya. Iya. Yang menariknya adalah ada 5 MVP yang nanti Iya. akan hadir di MSI WC. 5 final MVP. 5 final MVP. Ya. Itu mulai dari Eman, lalu ada Xiaora, lalu ada Kiboy, lalu ada Senkis, dan Yes. juga yang terakhir Sanford. Oh, oke. Banyak sekali ya. Orang-orang jago bertebaran di sana ya. Ya, dan akan saling bertemu nanti di MSI Itu berarti WC. dari MSC 2021. Iya. Dari zamannya Kelra di Execration. Execration berarti. Kelra duluan tuh yang 2021. Kelra duluan, baru habis itu Eman. Ya itu gua suka karena di zaman itu flicker untuk ke depan apa flicker ke belakang? Waktu masih sama Caklu ya. Caklu, Cak Mamba. Mamba. Gue bilang sama Kabi, waktu itu gue debatnya sama Kabi waktu itu Kelra versus Benny kita bandingkan ya Be ya. Ya kalau nggak salah itu ya sih. Kan masih Benny Ya, kan waktu Benny itu kalau ya. nggak salah ya. Itu tetap Kelra. Flicker ke depan adalah jalan ninja. Tapi kadang Kabi suka ingetin, inget lo bukan Kelra. Nah itu mungkin Tas lebih kerasa ya kalau ada MM yang sukanya flicker-flicker ke depan tapi wow gitu Tas. Gak usah senyum lo. Temen gue sih, temen live stream gue itu. Lagi lah sekarang. Oh iya? Oh. Nah, iya. Itu emang jalan ninja kita Tas. Kita tuh laki-laki. Yang berasa aja sih. Berasa. yang merasa ya. aja. Kalau yang nggak ngerasa nggak usah marah-marah berarti. Iya, ring buat kalah tuh direct tuh. Yang flicker depan. Iya, tapi ini dia. Eman, ini benar-benar menunjukkan permainan sabarnya. Kita juga jangan lupakan. Dalam posisi di MPL PH ya, Hah? Kelra itu selalu berada di bawahnya Eman. Itu aku Ya. setuju. Bahkan Selalu. sampai art title The Most Intelligent Marksman Yes. buat Eman. Dan itu sampai Eman pindah ke region lain. Betul. Ya barulah Kelra waktu itu stong kan, dia naik jadi juara. Ya, season 14 ya. Iya, jadi bisa dibilang Eman dari MPL PH mendominasi. Apakah ini akan terjadi kembali? Karena gue melihat gameplaynya Eman sekarang, dia benar-benar sabar, tenang. Jadi mereka udah tahu, nggak selamanya kok gue nge-carry Tas. Wah itu ya. Nggak selamanya di sini. Bersama dengan RSI tapi ya ingatkan lagi waktu RSI juga lainnya lumayan sering main Atlas kayak Fit gini nih. Jadi apakah ini akan menjadi kuncian yang menarik ya karena Fatal Link Blazing Duet ini komponya yang bener-bener mengerikan banget. Iya, tapi kayak ada pembongkar combo mereka juga ya. Ada heavy speed. Ada heavy speed. Iya. Harus satu-satu nih jangan sampai barengan tiga-tiganya nih keluar ulti. Waduh. Bubar yang ada. Bubar ya. Ya, dua pick langsung nih untuk Onyx dulu berarti. Romer EXP yang bakal mereka pick. Karena 2 XP ditutup ya. Yutron dan juga ada lampu-lampu di sana. Nah, ini udah ada Jushin sih. Mungkin nanti komboannya bakal dipatahkan dengan hero-hero yang kayak Irsla atau bahkan mungkin Sora. Soranya masih available dan last pick juga masih dapat sisa. Nah, ini setelah Sakarit ya. Yap, strong river presence ya berarti ya. Kalin dan juga Jushin. Mid lane nih. Tetap main di tank jungle. Bisa ke Kimi lagi, bisa ke Valen. Optionnya banyak sebenarnya. Karena Akai sih, Akai juga memungkinkan banget untuk Kiminya main Sky Pierce loh. Klik satu kan. Langsung tembakin Starlium Beam. Yap, atau kan ada 3 hero tank, Be. Gord. Sudah waktunya kan kita melihat Gord sekarang. Gord plus Atlas ya. Iya. Itu udah pasti annoying banget. Tapi kayaknya dia lebih demen Kimi sih buat sekarang. Iya, Lagi iya. pede ya. Oke, tapi lihat di sana tuh, waduh, festival, halo. Gila, luar biasa festival ini ya. Mengerikan. Halo, tante, om semua. Dan jangan lupa ya, ingat, masih bisa untuk kalian datang, tapi setia. Oke, kali ini, Tas, pilihan cepat, Bigetron or Onyx. Main draft, Bigetron sih. Bigetron lagi. Iya. Oke, Om Awa, Bigetron. Bigetron lagi. Tapi Onyx. oke, untuk yang berada di Velodrome ini menjadi kesempatan Bigetron untuk mendapatkan match point, tapi Onyx gak mungkin ngelepasin. Bulung, Bigetron apa Onyx? Belum dibuka lu. Udah dibuka tuh lu. Udah belum? Nah. Udah. Udah ya. Yeah. Apa ya? Apa tuh jawab. Bigetron. Kenapa? Apa? Kenapa? Kalau lu harus ada kenapanya. Anti-onyx. Gak gitu. Oke, kalau misalnya Aul,
Bigatron sih. Bigetron lagi. Iya. Iya, Wow. ikut pulung anti Onyx kalau. Oke, tapi tentunya untuk para Sony dan Bigetrovers jangan mau kalah, mana tepuk tangannya. Oke, Caster, let's go to the lane attack. Yes, let's go ya. Karena 2 poin sekarang dipegang oleh Bigatron by Vitality. Tapi sebelum itu kita cek lagi semangatnya. Jakarta International Velodrome, mana suaranya? Buset. Ini bendera kuningnya ini, yang merah mana? Merah di atas. Iya, bendera Onyx ya bendera. Iya. Alright. Oke. Ini dia kombinasi antara Azubsin dan juga Khalid keluar di sini ya. Cuman lawan ya rada gilu juga nih. Nah, ini Buset. loh. Oke. Hampir. Kekuatan dari agresivitas mid lane ya. Wah, buset Coba masuk. lihat Sansnya masuk sampai ke situ. Sans, oke sabar dulu. Agak dalam ya. Tapi Purify juga yang akhirnya tertrigger dari Sans, menelan damage dari turret juga cukup berbahaya tadi. Jadi mau gak mau harus bergerak mundur setelah ada poke damage juga untuk Moreno-nya. Oke, ada sedikit plantingan di arah tengah. Jadi dia Keyboy sudah bermain dengan bagaimana dia mencoba untuk menguasai Vision. Saat talent emblem. Wah, tapi sebentar dulu di top lane. Yap. Sementara sekarang Lutfi akan dikeroyok oleh dua orang sekaligus dan itu dia pergerakan. Yang dilakukan oleh Shogun dan juga Finn bersamaan. Yes, dan biasa kalau kita ngeliat combo dari Arlott ya. Tadi kan Frederick udah dapetin. Oke, sukses. Tadi di game yang kedua, Arlottnya di ban. Dan biasanya kalau gangguin Nefer, ini Akai juga yang bisa jadi fokus sama Arlott, Pak Bulung. Oke. Dan sekarang Sans hadir pula. Mereka bersiap untuk bisa memberikan efek balasan. Nahan lagi. Nahan lagi. Pelan-pelan banget pastinya. Cuman yang harus di garis bawahi dulu Onyx ya mereka bisa menangin banget Vision River-nya, si agresifnya. Yap, karena mereka langsung saya berfokus. Terus satu play dan itu dia. Kombinasi lagi first blood berhasil diamankan oleh Shogun. Sementara Lutfi-nya tidak bisa memberikan bantuan apapun. Mereka bertiga masih berusaha untuk bisa mendapatkan satu poin kereta api terjatuh tempat yang berbeda. Ada terus yang berhasil langsung diamankan dan sekarang Kairi balik arah. 3 player dari Bigetron dan Vitality pun balik juga. Balik dulu ya, oke 1 poin. Kill ditukar dan itu dia. Nah, Spear of Destruction dapat loh. Gold gap menyergap. Spear of Destruction buat apa bang? Buat ambil itu bang. Iya, nggak mungkin dong mau pindah ke turret. Enggak. Oke, jadi kembali ternetralisir keadaannya. Ada pertukaran yang cukup adil juga bisa didapetin. Ya enaknya sebenarnya kalau kita ngelihat untuk Bigetron by Vitality ya Moreno tadi bisa join the fight tanpa hadir. Global presence-nya ini loh dari Fury of the Phoenix. Yep. Plus Finn aktif banget tau. Kayak itu aktif banget yang kayak bisa dibilang ya apapun itu didiluin sama Finn. Iya. Tapi by level ini lagi tertinggal banget ya untuk Finn-nya. Belum punya Fatali. Ya. Keyboy-nya juga enak banget pasti buat wah tapi sebentar dulu. Oke. Dan Moreno masih bisa kabur. Moreno masih berhasil selamat. Aman. Aman. Ya, walaupun memang trigger ya untuk flicker mundur dulu ke arah belakang. Oke, Magic Sensor. Buset, the ranking Sandrop di depan umum Keyboy. Withstand Guard dan berusaha untuk melarikan diri berhasil. Berhasil ya, ini dia teori landak kan semakin terancam akan semakin durinya bisa membahayakan karena bahaya banget ini banyak banget agresivitas dan David Oke, tadi ya kan. dan sebuah predict move begitu baik. Tapi Blazing Duet tetap menyelamatkan pergerakan Eman. Ya thanks to Purify juga ya dari Yep. Eman untuk akhirnya tidak terkena efek sisil yang lebih lagi dari Onyx. Blazing Duet juga berhasil untuk mengusir mundur dan backupan yang dilakukan sama Finn. Oke, upaya untuk ke arah bottom lane ternyata masih belum berhasil nih. Sementara Nile-nya sudah bergerak menuju ke arah lane dari Lutfi. Biar gak ngeganggu nantinya kalau emang mau ada di setup teamfight Turtle. Dan Turtle muncul. Siap untuk bisa memanggil peperangan. Bisa. Bisa. Ayo anak-anak kumpul gitu. Iya, cuman Onyx ya dengan membawakan Moskov ya dia ada advantage ya untuk bisa join the fight lebih cepat nantinya kalau bisa mengungguli jumlah. Tapi Shogun udah mulai maju juga. Ya, tuh, Vengeance-nya tuh. Lihat. Web. Ada satu lagi penalty zone tadi. Dan sekarang heavy speed tanpa ada follow damage. Nah, langsung banting steal. Ya, ada resource yang cukup mahal juga ya. Flicker dibalas Flicker tadi Lutfi dan juga Shogun. Tapi heavy speed-nya gak ada. Yang ngebuat harusnya Nael agak susah nih kalau misalkan emang mau paksa maju. Oke, dan pertempuran ya akan kembali terjadi karena Fury of the Phoenix udah langsung dikeluarkan pula. Ranking Sensor terlihat dalam area tersebut. Keyboy-nya menggila di bagian belakang dan mereka berhasil bisa mendapatkan ke arah selalu yaitu Nael. Nael berhasil langsung ditumbangkan.
Ada sana sini dengan Vengeance yang dia miliki. Shogun down. Begitu juga dengan Finn. Ya, 3 tukar 1 ya. Wah, lagi-lagi nih. Oh, Nick berhasil untuk menguasai objektifnya. 2 turtle didapetin. Lutfi-nya juga sudah mulai bergerak lagi ke outer top turret. Dan belum ada upaya bayaran yang bisa dilakukan sama Big Thunder by Vitality untuk sejauh ini. Karena tadi resource gedenya itu ke-trigger sebelum memang mau peraduan kontes di turtle kan. Ya. Di atas tadi udah kebuka dari habis spinnya. Aida. Sebentar Emma. Aduh, masuk semua tuh di tornado itu. Segitu ya terhadap damage di tornado. Sakit banget sih. Memang Lumayan kaget. bang, kesahabat kayak begitu. Inisiasi bisa, open cepat juga, tapi Shogun ditabrak. Yap, Shogun yang berhasil kabur tadi dengan Vengeance yang dia miliki dan sekarang langsung ditabrak penalty zone. Lebih habis main mencoba untuk bisa menyelamatkan sementara Shogun dan coba lihat. Vengeance begitu mengerikan. Ada Spear of Destruction, Kelranya mendalam langsung join. Ada satu lagi Spear of Misari. Morena Bogigara Morena tertangkap basah. Moreno kali tidak bisa berkutik, 4 player berkumpul. Yes, dan itu dia upaya untuk bermain dari area Heavy Spin dan juga Vengeance memang on point, tapi kalah jumlah. Dengan Spear of Destruction yang connect, join the fight. Dan kemudian dari Bigetron by Vitality. Sekarang kehilangan secara total 3 pemain mereka. Karena ini cukup berbeda ya, Moreno memang bisa punya jarak. Cuma secara damage deal ini beda banget sama Kimi yang 2 kali tadi dibawain. Itu tadi loh, Spear of Destruction-nya dari ujung ke ujung. Itu tadi kan ditembok banget. Ya, itu tombak LDR. Ombak LDR. Oke, Capek tuh LDR. ya benar. Itu kan rela dibohongin kan. Oke, tapi dengan glowing one ya, sama skip kembali lagi yang biasanya satu tim sama Weh. Baxia skip glowing. Makanya Kaget. fokusnya dari start sini langsung ke arah Ice Queen One. Oke, akan adakah upaya kontes? Karena Nail harusnya kayaknya bisa ngejaga nih nantinya untuk heavy spin buat mundurin Kairi. Yap. Ini masalahnya Lutfi kalau dibanting dia nggak langsung hilang. Dia bakal bisa kembaliin lagi dengan 1. Penalti zone tapi tidak sempat dan itu dia. Berhasil mereka tadi mendapatkan ke arah 1 player di mana sekarang kuantiti dari Onyx berkurang. 5 player dari Big Thunder Vitality mereka bersiap untuk bisa mendapatkan lagi karena turtle tersebut akan seperti apa Kelra. Join ke dalam pertempuran. Shogun dia. Shogun mulai menggila dengan Vengeance yang miliki. Kairi yang tertinggal sendirian ada 5 player tepat berada di belakangnya. Mereka bersiap untuk bisa melompat habis tapi. Hey Nail hampir saja. Nail slow amat. Sarja masih berusaha untuk bisa mundur dan juga menarik karena 1 player Shogun. Final slash. Kembali menciptakan momen. Iya, itu dia. Dan akhirnya unggul jumlah untuk Bigetron walaupun keadaannya low HP. Jadinya kayak mereka nggak bisa langsung buru-buru ambil turtle-nya. Dan harusnya kita akan hanya melihat 2 turtle saja di game ketiga ini. Karena saat lagi kalau emang benar-benar nggak ditahan, ini akan berubah menjadi lure. Ya. Oh tapi kayaknya bakal di-delay dulu ya. Dihajar. Dihajar kah? Karena keberadaan dari Bigetron kan tadi dipaksa untuk mundur. Tapi masalahnya sekarang Finn juga sudah mencari lagi informasi dan Nanael. Oh. Oke, dan Heavy Spin, Shogun Moreno hadir. Mereka mendapatkan satu makanan yang sangat nikmat. Ya, perfect turtle memang tapi di-fight lagi. Walah, dan Nail yang tidak punya Heavy Spin kembali. Agarkan Nail bisa kabur dari tersebut karena masih ada Sang tadi mencoba untuk bisa mendapatkan karena Nail yang ada di bagian belakang. Tapi Shogun yang terjebak sendirian. Finn hadir, Finn siap untuk bisa mengeluarkan karena fatalingan dia miliki karena sekarang di poinnya menjadi sang korban yang langsung dibanting. Wah, itu Vengeance sih sangat-sangat meresahkan ya. Nanael Yap. selamat dan juga itu tadi banding bro. Untuk Kairi bisa tabrak karena Nanael tapi Web. Spear of Destruction. Oke, connect. Spear of Destruction akankah menunggu rekan-rekan yang masuk sebelum nantinya Kelra akan join pula. Enggak sih kayaknya ya. Enggak bisa. Damage-nya masih belum cukup dan jangan sampai terbawa adrenalin untuk adanya overcommit nantinya yang bisa dilakukan juga. Namun pertukaran yang dilakukan sama Bigetron juga masih worth pastinya. Parah. Iya, perfect turtle memang direlakan. Mereka nggak mau ngambil turtle-nya, tapi sebuah flank yang nge-flank masalahnya jungle, Pak. Junglernya. Kok Bukan bisa? EXP, bukan roamer. Pandai lagi makan bambu kali di situ deh. Lah ada orang. Lah yo, ya memang target langsung ke Iya. ke Keora kan. Ya udah makan moskop aja lah. Moskov yang di mana untungnya ada backupan yang cepat juga sih. Kalau nggak di backup tadi harusnya juga nggak tumbang. Oke, dan ada serangan di area mid. Eman berusaha untuk bisa menumpangkan ke arah 1 auto turretnya, tapi masih gagal. Tipis. Tipis Itu digertak juga tumbang itu. di apa namanya? Colek juga hancur. Gua tumbangin lu. Dikit lagi. Tumbang lu. Tuh. Digeretak gitu ya. Digertak kan gitu. Apaan lu? Apaan lu? Hah? Enggak gitu ya. Enggak gitu. Tetap harus disentuh, Pak. Sabar dulu. Oke. Tapi ya walaupun memang dari segi
objektif ya dipegang sama Oni. Mereka juga unggul dari goldnya. Ini masih belum terlalu jauh loh. 1900 itu sangat-sangat bisa dikejar sama Bigetron by Vitality. Itu tipis masih. Tipis banget. Dan belum lagi nantinya bagaimana Fit yang akan mencari momentum bukan cuma dari Finn, tapi jangan lupakan combo Nanael dan juga Shogunnya. Ya. Ini ya udah tinggal tunggu aja Moreno di belakang ngasih top damage dan Onyx. Ini benar-benar berarti kalau secara damage dealer ini ngandelin ke Kelra. Dan jangan lupakan Kelra ini tipikal Moskov yang range nggak jauh kan. Dan sangat-sangat nanti bisa di outrange sama Moreno. Kalau dari deretan marksman kalau nggak salah, Moskov ini yang jaraknya paling tipis. Terdekat kedua ya. Iya, terdekat kedua ya. Terdekat kedua atau terdekat pertama Sama ya. gitu. Pokoknya Makari tipis-tipis lah. Iya, tipis-tipis tuh. Ya terlihat. Dan itu yang bahaya kan, kena outrange terlihat. Oke, nancep kali ini Spirit Misery-nya. Iya, nancep ke Iya. bayangan sotoknya ya. Betul, sotong nancep tadi tuh. Dibagi dua itu, split bill. Oke, Sotong bagi dulu, ada lagu itu. bukan, Apa tuh? Tiko. Lordnya ini bakal dipancing sih harusnya. Bakal dipancing lagi. Tapi yang udah kita lihat dari perebutan objektif ini, Bigetron lebih sibuk untuk nyari orang sih. Iya. Gak masalah heavy spinnya dipakai sebelum perebutan objektif. Yang Itu penting cari orang. Itu ya dari tadi yang digunakan dan sekarang Fatal Link kembali terlihat lagi Sesdrom. Selamat Kiboy. Web final slash. Kodekara 2 player tadi yang untuk sekarang penalty topnya. Kodekara 4 player sekaligus Kairinya langsung balik arah berusaha untuk bisa join ke pertempuran. Sekarang pertempuran kembali terjadi di area bin. Heavy spin udah langsung terlihat. Bahkan sekarang masih didorong-dorong lagi. Sejauh ini belum ada yang tumbang sama sekali. Wah itu dia, jual beli serangan. Battle pertukaran dari resource. Tadi Lutfi memang on point banget kena 4 orang, tapi sayangnya lack of damage Yep, dari Onyx. 4 player tadi ya. 4 yang kena juga. Cuman karena kalau kita ngeliat untuk Suns-nya lebih fokus untuk utility kan. Yep. Ice Wind, Blowing. Bukan sebagai eksekutor, jadi bener-bener ngandelin Kelra nantinya sebagai damage dealer dari Onyx. Yep. Dan gak instan gitu loh, butuh DPS kan. Tadi Kairi disuruh jaga jarak. Mundur. Mundur. Oh, Raging Sandstorm defensif. Oh, Raging Sandstorm. Dan sekarang waktunya untuk mereka kah? Menaikkan lagi RPM-nya. Lutfi. Lutfi mundur jauh ke arah belakang. Ada Heavy Spin yang sudah terlihat. Oh. Lalu sekarang Sasha pun terjebak. Mereka kembali berhasil mendapatkan keuntungan. Bahkan sekarang Lutfi-nya bukan kemana. Kiboy hanya bisa melihat dari kejauhan. Sekarang Bigetron Vitality mereka berhasil lagi menguasai di dalam arena pertempuran tersebut. Sementara sekarang Shogun dengan satu vengeance yang dari tadi sangat-sangat mengganggu. Fatali kembali terlihat di mana ada satu bandingan. Kiboy-nya, Big Set God, Moreno kembali menggila. Vengeance. Dan sekarang aksi pengeroyokan terjadi. Dan mereka berhasil mendapatkan lagi Kairi. Wah, banyak banget yang bisa didapat sama Bigetron. Mereka dapetin 4 pemain, mereka dapetin juga Lordnya untuk sekarang. Tanpa ada pertukaran sama sekali. Kelra hanya bisa melihat dari Wes. kejauhan Spear of Destruction. Gacha aja itu mah. Gacha, numpang Karena lewat. illusionnya nggak ada kan? Nggak ada. Gacha itu. Numpang lewat. Assalamualaikum. Iya. Tapi ini dia untuk replay yang bisa kita lihat Final Slash ini bukan cuma Vengeance Heavy Spin, Final Slash dan juga Heavy Spin ini bisa menjebak Karasans yang gak ada Purify tadi. Bagus banget. Bagus banget dan jangan lupakan Fury of the Phoenix. Tuh timnya banting lagi. Ini bang, menu makanan lagi nih bang. Lanjut. Lanjut. Iya dan Kelranya juga kan gak join the fight kan? Iya. Kelranya agak sedikit berbahaya karena ya kayaknya kalah jumlah juga. Daripada kalau join the fight ini berbahaya, terwipe out. Itu kayaknya 4 yang dari BTR tuh. Udah. Tapi ntar dulu nih ada lagi nih. Ini yang masuk. Nih, makan lagi. Pengen terus tuh. Iya, nih dessert. Nih appetizer, nih main course semua dikasih tadi. Kasih semua, Semua diserahkan. dikasih. Semua dikasih. Dilahap ulat-ulat juga Iya, masalahnya. prasmanan tadi tuh mah. Tinggal pilih touchscreen kan mau kayak mana nih, kayak di warteg kan. Inner Middleton dan lihat emannya. Buka duluan dia yang maju untuk cicil-cicil. Yap, ini Bahkan dia. event pun Kairi pun bonyok sekarang. Ini robot merah semangat untuk bisa mendapatkan gelar juara dari MPL. Heavy Spin berhasil gak mendapatkan tapi masih ada satu pribadi dalam tubuh dari Kelra. Namun sekarang kesempatan untuk Finn. Penalty zone. Ini langsung lompat ke area terdepan. Sementara Kelranya masih berbagus untuk bisa menghilangkan lagi Karawan yang ada di bagian belakang. Lalu sekarang pertempuran kembali terpisah. Dimana sekarang Luffy tidak akan sanggup lagi untuk menerima begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Begitu Vitality. Mereka masih mendominasi. Finn tidak ada satu pribadi. Banting. Selesai. Kelra didapatkan. Itu dia tujuan tadi dari Heavy Spin. Ke-trigger dari Purify. Iya, gak ada wave, tapi kali ini Giboy. Iya, masih lanjut. Masih ada menu makanan yang siap untuk disantap
Karena kali ini Big Top Vitality mereka seperti udah siap untuk bisa mendapatkan gelar dari juara FPL. Match point.